Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang di podcast perdana edisi Ramadan Popura, podcast puasa Ramadan bareng Kesmas Unsri. Nah, sebelum itu aku mau memperkenalkan dua wanita cantik ini dulu nih. Perkenalkan, nama aku Nabila Konita dan aku Putri Aitiara. Dan kami akan menjadi co-host dan co-host yang akan menemani perbincangan kita selama 45 menit ke depan. Nah, mungkin pas banget nih Sobat Sehat, karena apalagi di bulan puasa ini kita harus menjaga ya kesehatan gigi ya selama kita beraktivitas mungkin. Karena nggak mungkin ya kalau kita tiba-tiba ngomong gitu, bau banget mulutnya ya gitu. Jadi harus banget dijaga kesehatan mulut dan gusi ya teman-teman. Dan apalagi di beberapa pekan terakhir juga kayak kita udah puasa juga ya gitu. Jadi ya harus banget dijaga. Nah, untuk topik kita kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya kece banget sesuai dengan topiknya pastinya. Kita kenalan dulu ya mungkin nih sama narasumbernya. Oke, sebelumnya kita mau kenalin dulu narasumber yang udah dipilih khusus buat sobat-sobat sehat. Ada Dokter Dani di sini. Halo Dokter Dani, Halo, apa kabar? Apa kabar? Halo. Oke, mungkin sebelumnya aku mau bacain dulu secara singkat nih CV dari Dokter Dani. Jadi Dokter Dani ini nama lengkapnya Dokter Gigi Dani Kusuma Aerosta, MKM. Nah, sebelumnya Dokter Dani ini sempat belajar di FKG Unair, jurusan pendidikan dokter gigi. Kemudian ngambil S2 di Epidemiologi dan Statistik FKM Unsri. Nah, untuk pekerjaannya beliau ini full time ayah, part-time dokter dan dosen, terus juga ada desainer grafis dan juga data analis. Wow, bagus. Keren banget ya. Menarik banget pastinya. Nah dokter, kita langsung aja tanya-tanya dokter. Boleh. Dokter, kira-kira gimana sih aktivitasnya selama bulan Ramadan ini? Kira-kira apa yang berbeda dengan aktivitas sebelumnya? Kalau yang berbeda, ayah nggak ada berubah jadwal. Ya. Kalau jadi dosennya juga nggak berubah. Yang berubah paling jam praktek aja. Nah, jadi biasanya kami selalu akan ada jadwal baru ya kalau mau bulan Ramadan kayak gini. Dan kebetulan tahun ini alhamdulillahnya enak, jadwalnya sebelum berbuka. Jadi buka udah sama keluarga, nah udah nggak balik-balik lagi ke klinik. Oke, menarik sekali ya pastinya. Nah mungkin kita langsung ke pertanyaan aja mungkin. Boleh, karena udah nggak sabar juga nggak sih Sobat penonton Sehat. Sobat Sehatnya udah nggak sabar nih terkait materi apa aja yang bakal kita sampaikan sama dokter kali ini. Mungkin langsung kita lanjut ke segmen yang pertama. Apa nih kira-kira Bila segmen pertama? Nah, ngomongin soal kesehatan gigi dan mulut udah pasti nggak mungkin lepas dong dari kebiasaan menyikat gigi. Betul banget, kebiasaan menyikat gigi itu paling penting gak sih kita bener. lakukan. Nah kita langsung tanyain aja sama dokter. Kira-kira dokter ada informasi menarik gak sih selama berbulan puasa ini soal permasalahan mulut gitu kira-kira? Apa ya, kalau puasa seringnya lebih ke ini ya kali ya, ke bau mulut ya. Iya benar. jadi udah nggak banyak tenaga buat ngobrol gitu ya. Sudah itu ditambah gitu kan. Biasanya ke situ. Kalau kasus-kasus di klinik sebenarnya nggak banyak berubah, nggak ada yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ya nambel, mungkin preferensi untuk nyabut kali ya, cabut gigi ada. Karena kan kalau ya waktu dicabut sih nggak sakit karena ada biusnya kan, ada anestetikumnya. Tapi kalau anestetikumnya habis reaksinya, belum jam berbuka kan nggak bisa minum obat tuh. Nah, paling itu aja yang bergeser masalahnya. Kira-kira ada faktor nggak sih dokter yang mempengaruhi dari bau mulut itu sendiri? Biasanya lebih ke ini ya, bau mulut itu kan kita harus pilahkan tuh, ada dua. Satu memang sumbernya di rongga mulut, atau ada kelainan sistem pencernaan. Nah, mungkin yang kalau saya lebih senang ngebahasnya yang ada di rongga mulut. Rongga mulut tuh ada sisa makan yang keselip atau ada lubang gigi. Udah gitu-gitu aja lah, bikin mulut bau jadinya. Gitu. Kira-kira kalau seandainya makan jengkol itu mempengaruhi juga nggak kira-kira dokter? Bisa. Tapi malah sebenarnya bukan jengkol. Kalau di bawah mulut bukan di jengkol, malahan di pete kali ya.
yang ketinggalan aftertaste-nya. Jadi intinya adalah gas yang dihasilkan makanannya. Jadi setiap bahan makanan itu kan aftertaste-nya lain-lain tuh. Misalnya nih, kita ngomongin pedas. Kalau cabai itu pedasnya di tenggorokan. Kalau kalian makan wasabi, di tenggorokan sama di lidah nggak pedas, tapi di hidung. Nah sama, mungkin secara garis besar jengkol, pete, sama-sama baunya. Tapi baunya di aspek yang berbeda. Dan kalau dicoba sih, pete rasanya ya, yang ngaruh banget di mulut. Ya. Wow, menarik sekali ya gitu. Ingetin berarti ya, jangan makan pete. Jangan sobat makan sehat. pete. Boleh, tapi kalau nggak boleh berlebihan iya. gitu. Apalagi ini bulan puasa Bener. gitu kan. Kasihan teman sebelah kalian nanti. Iya, mungkin kita langsung lanjut ke Oke. pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Bilang apa nih? Oke, pertanyaan selanjutnya tadi kan udah ngomongin soal makanan nih dok. Nah, karena kita topiknya menyikat gigi, kira-kira ada nggak sih kandungan pasta gigi yang direkomendasiin dari dokter buat dipakai gitu? Kalau bahan khusus yang perlu diperhatikan sebenarnya cuman kandungan fluoride ya. Karena aktivitas menggosok gigi itu selain untuk membersihkan, kita juga untuk mengoreksi lubang-lubang kecilnya. Jadi microporosity namanya ya. Jadi lubang-lubang yang kecil dan itu ya nggak perlu ditambal ke dokter gigi, tapi kita merawatnya dengan kandungan fluoride yang ada di pasta gigi. Dan untuk kandungan yang lain itu sebenarnya mengikuti gimana sih karakter dari mukosa rongga mulut kita. Jadi ada orang itu yang misalnya dia alergi nih sama deterjen. Oh iya. Deterjen di pasta gigi ya. Iya. Jangan bayangin deterjen cucian gitu. Deterjen Ini masih ngapain boleh. gitu. Busa-busa semua Iya, tuh. buasa. Nah, sama. Intinya deterjen itu yang menghasilkan busa. Iya. Jadi ada orang yang nggak kuat tuh. Jadi kalau gosok gigi busanya banyak, kemudian dia sariawan. Nah itu dia nggak boleh pakai itu. Kan ada tuh pasta gigi yang nggak pakai deterjen. Jadi kalau digosok mau sekencang apapun juga dia nggak akan berbuih. Iya. Jangan nggak usah disebut ya mereknya ya. Iya. Jangan ya. Oh, berarti kalau misalnya kayak ada kan dia tuh varian siwak, mint itu tuh nggak gitu berpengaruh ya dok? Itu kayak kalian beli es krim lah. Oh, aku sukanya strawberry, aku sukanya coklat, udah. Itu rasa-rasa aja, tapi ya jangan berharap kayak pasta anak-anak ya. Iya. Nyari yang rasa buah-buahan ya nggak ada. Cuman preferensinya itu sih sebenarnya. Kita milihnya, kita tahan nggak sama deterjen kayak gitu doang. Benar. Nah, ngomongin soal produk perawatan gigi dan mulut nih, kan biasanya kalau puasa tuh banyak yang mulai pakai apa sih obat kumur-kumur yang Listerine. pedes. Listerine. Iya. Oh, nggak sebut. Sorry. Iya. Iya, yang itu sama mulai pakai benang gigi itu tuh berpengaruh nggak sih dok? Jadi sebenarnya itu bukan cuma buat bulan puasa ya. Iya. Itu pemakaian rutin sebenarnya. Misalnya yang pertama nih tentang obat kumur. Obat kumur itu sebenarnya juga nggak boleh terlalu sering dipakai. Oh. Jadi kalau dia kan ada yang sifatnya antibakteri. Padahal mulut kita itu memang harus ada bakterinya. Jadi nggak semua. Jadi dia istilahnya itu flora normal rongga mulut. Jadi harus ada bakterinya, ada jamurnya. Jadi mikroorganisme itu harus ada di mulut dan dia untuk membantu pencernaan juga. Tetapi jumlahnya harus seimbang. Kalau kita misalnya pakai obat kumur yang sifatnya antibakteri, maka yang diserang kan bakterinya doang nih. Nah, kalau bakterinya melemah, maka jamurnya yang banyak. Nanti kalau ada orang yang lidahnya putih, dikerok susah, itu jamuran tuh. Jadi bukan cuma kulit, lidah juga bisa panuan gitu kan. Bisa ya, beneran. Iya. Baru tahu. Jadi terus yang kedua masalah benang gigi itu seharusnya pemakaian rutin. Sebenarnya kalau kita gosok gigi itu belum bersih banget lah. Nah, disempurnakannya sama benang gigi. Dan kalau gosok gigi jangan lupa ya, lidahnya disikat juga. Bau mulut tuh banyak numpuknya di lidah. Oh gitu. Sangat bermanfaat Bermanfaat sekali banget ya. dan banyak informasi baru yang kita bahas nih. Soalnya setahu aku ada tuh orang yang kalau puasa mulai nyari produk-produk kumur-kumurnya Iya, tuh pas betul. puasa doang. Karena kan nggak Kayak aku sih.
Oh, oke. Kira-kira Dok, ini untuk idealnya gosok gigi atau menyikat gigi itu berapa kali gitu untuk puasa gitu? Kira-kira? Dia sebenarnya tetap ngikutin aturan ininya aja, aturan umumnya aja. Jadi gosok gigi. Yang pagi itu setelah makan. Iya. Tapi nggak boleh sesaat setelah makan ya. Jadi abis makan nih, jeda setengah jam gitu ya, 30 menit ya gitu ya. Untuk apa? Untuk kita nunggu mulut itu tingkat keasamannya turun dulu. Kalau tingkat keasaman mulut lagi tinggi, kita gosok, kita sama halnya ngikis gigi. Nanti giginya jadi sensitif, jadi ngilu. Nah, maka kalau kita di bulan puasa, ya udah habis sahur. Makanya kalau sahur jangan mepet-mepet gitu kan. Jangan mepet-mepet biar bisa gosok gigi. Nah, sudah setelah itu sempurnakan aja dengan benang gigi, dental floss, ya. Kan aman tuh, nggak akan makan lagi. Udah bersih. Berikutnya sebelum tidur. Nah, yang kunci utama itu sebenarnya sebelum tidur. Itulah mengapa kalau orang yang gosok gigi sebelum tidur, sebenarnya dia nggak terlalu perlu. Ini kalau kita ngomongin di luar puasa ya. Jadi kan kadang bangun tidur langsung mandi gosok gigi kan. Karena ngerasa nanti makannya nggak enak. Campur jigong gitu kan. Nah, makanya malam itu gosok gigi dulu. Jadi waktu pagi makan pun giginya masih bersih kan. Itu loh. Sebenarnya konteksnya di sana, gosok gigi pagi sebelum makan, malam sebelum tidur. Tapi kalau misalkan gosok gigi sebelum makan tuh nggak takut keselip gitu Dok? Ada makanan yang itu gitu kira-kira bisa menyebabkan bau gitu loh setelah kita makan gitu loh. Udah iya setelah makan kan? Gosok gigi setelah makan. Oh, Setelah makan sebelum tidur. oh sebelum tidurnya. Sebelumnya balik nih. Iya. Puasa. Ini puasa nih. udah jam 3. Maklum ya teman-teman. Jam kritis ya. Gak apa-apa, iya. Oke. Nah, sama penasaran nih Dok, kan emang bau mulut tuh wajar ya. Cuman kenapa nih kalau puasa tuh lebih gitu baunya tuh? Karena pada dasarnya gini. Karena kita tidak makan apapun. Jadi sebenarnya nggak melulu gara-gara makan mulut kita tuh bau. Tapi gara-gara nggak makan pun mulut kita bisa bau. Kenapa? Kan makanannya udah kesimpan. Yang keselip tadi ya, nggak dibersihin. Cuman kalau kita misalnya kayak gini, ini konteksnya kita ngomongin lagi nggak puasa nih ya. Kita makan nih pagi, ada yang keselip nih, nggak keangkat waktu kita bersihin. Dia mau kebentuk gas memang, kebentuk gas senyawa-senyawa yang mengandung sulfur. Kemudian kalian makan siangnya, jadi dia ketutup, aroma gasnya ketutup makanan berikutnya. Itulah makanannya enggak. Nah, cuman ketika kita puasa, kita kan makan terakhir sebelum imsak nih, sebelum subuh. Ada yang keselip. Kalian gosok gigi juga nggak bersih. Kalian floss nggak dilakuin. Nah, dia bau. Ya udah, dia nggak ada penyeimbang ya sampai sore itu. Nah, itulah kemudian berkesan ya. Kok jadi agak gimana gitu ya kalau lagi bulan Ramadan gitu kan. Padahal sebenarnya karena konteks itu tadi, karena nggak ada yang kita asup lagi. Makanya kalau cuman ini ya, kalau wudhu jangan masuk 3, keluarnya cuma 2. Tapi sebenarnya dengan proses berkumur itu juga menetralisir, ngebantu kan. Waktu kita kumur-kumurnya. Tapi jangan kelamaan kumur-kumurnya. Tentang bulan puasa gitu ya. Kumur aja 10 menit gitu ya. Lebih lama kumurnya dari sholatnya itu ya. Oke, mungkin untuk masalah kebiasaan menyikat gigi udah ya tadi, udah banyak banget dibahas informasi baru nih. Kita langsung lanjut ke segmen kedua nggak sih? Boleh. Segmen kedua kira-kira tentang apa nih, Bill? Tentang apa tuh? Wow, ini menarik banget sih. Ini tentang masalah gigi dan mulut juga. Iya, benar kan biasanya kalau puasa tuh suka kering ya bibirnya, betul banget. terus sariawan. Sariawan banget. Aduh, gimana nih kira-kira? Gimana kalau misalkan kamu tanyain dulu sama dokter, ada nggak pertanyaan gitu? Boleh. Ini nih yang aku penasaran banget, Dok. Apa aja sih permasalahan gigi dan mulut yang umum nih terjadi selama berpuasa? Terus tuh apa aja sih penyebabnya gitu? Tadi ngomongin sariawan ya. Jadi gini kondisinya. Kalau kita lagi puasa ya, kan nggak ada aktivitas
cairan, makanan atau minuman ya masuk ke dalam mulut. Jadi rongga mulut, terus bibir kita itu kan cenderung kering. Bener. Nah, ketika kita kan nggak mungkin ya kalau kita ngomong terus bibirnya nggak gerak dan seterusnya. Nah, karena pergerakan itu kalau itu terlalu kering, itulah pecah, berdarah. Ada yang bisa di sudut bibir itu kadang lihat ya ada yang sampai luka gitu ya, atau bibirnya tiba-tiba berdarah gitu, Bener-bener. bibirnya kering, atau tadi dia sariawan karena memang pada dasarnya rongga mulut lagi kering, kegigit gitu kan, lagi ngobrol sama temennya kegigit, nah itu bisa jadi sariawan. Banyak sih sariawan biasanya. Iya. Kira-kira kalau seandainya cara mengatasi sariawan saat berbulan puasa itu gimana sih dok? Biar cepet sembuh gitu loh. Kan agak lumayan risih ya kalau seandainya lagi sakit bulan puasa gitu. Pasti bawaannya pengen marah-marah ya Bil ya pastinya. Benar. Tentunya gitu. Sebenarnya itu tergantung lokasi sariawannya kali ya. Kalau sariawannya misalnya ya tidak pada titik dia bergerak saat kita berbicara, mungkin nggak sakit. Misalnya di pipi, dia nggak kesenggol tuh. Di bawah lidah, dia nggak kesenggol. Tapi kalau misalnya dia ada di sudut bibir yang kalau kita ngobrol, bahkan kalau kita nafas sampai menggerakkan mulut, dia sakit tuh. Nah itu yang paling jadi masalah. Ya paling sebenarnya nggak usah khawatir sih. Sebenarnya dengan berpuasa juga, sariawannya juga lebih cepat sembuh loh. Kenapa? Dibandingkan di luar bulan puasa. Kok bisa dok? Kenapa itu kira-kira? Kan kalian nggak makan tuh, Iya. jadi nggak ada yang ngotorin. Inti dari sariawan itu kan termasuk self-limiting disease, penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya dengan catatan kebersihannya dijaga. Karena kalian nggak makan, kan nggak ngotorin apapun. Nah, sudah itu mungkin karena nggak punya banyak tenaga untuk ngobrol, nggak banyak ngobrol, jadi cepat sembuh juga karena nggak banyak bergerak. Kayak gitu aja. Nah, untuk mencegahnya, waktu berbuka dan waktu sahur banyakin makanan, kalau minuman pasti ya, yang mengandung cairan pada dasarnya, biar dia menjaga kelembapan. Ada nggak sih rekomendasi dari dokter makanan apa sih yang mengandung cairan yang paling banyak gitu untuk mengatasi sariawan? Buah-buahan. Buah-buahan, oh. Buah-buahan Kurma bisa dok? Yang penting kan kandungan cairan dalam tubuh kita yang dijaga. Jadi ya sudah itu diseimbangkan ya. Kalau kita beraktivitasnya di ruangan ber-AC terus, dia akan cenderung kering udaranya. Iya. Cuman jangan di luar terus-terusan, itu juga panas. Panas juga cepat kering. Jadi apa ya? Dia agak sesekali juga dibantu dibasahin kali ya. Dengan lidah gitu. Oh iya. Itu aku waktu tuh nggak tahu sih ini dok bener apa enggak. Tapi mungkin bisa membantu mencerahkan teman-teman. Aku tuh pernah baca katanya semakin kita sering menjilat bibir tuh semakin kering bibirnya. Itu tuh benerkah apa gimana dok? Di ini ya maksudnya disentuh pakai lidah gitu ya? Iya. Sebenarnya enggak. Tapi terbalik-baliknya tergantung kondisi orangnya ya. Ada orang yang misalnya kondisinya adalah serostomia. Serostomia itu dia itu produksi air ludahnya, salivanya itu dikit. Ya walaupun mau dibasah-basahin pakai lidah, dia mau ngebasahin pakai apa? Pada dasarnya mulutnya adalah tipikal yang kering. Kalau dia yang tipikal hipersalivasi, yang salivanya banyak, ya nggak apa-apa, dia nggak akan kering-kering juga. Artinya itu tergantung kondisi kesehatan masing-masing ya, kondisi tubuhnya, ngikut itu aja. Imun ya. Berarti karena banyak atau enggaknya saliva yang dihasilkan ya. Ya. Bukan karena ada sesuatu di dalam saliva kalian yang bikin kering bibirnya enggak. Iya. Oke, boleh nih Kak, ada pertanyaan lagi enggak? Wah, kira-kira apa nih ya? Mungkin kita nanyain langsung ke perawatan giginya nggak sih? Kita langsung lanjut ke apakah aman ya dok untuk melakukan perawatan gigi dan mulut itu selama berbulan puasa sih dok? Iya. Nah ini sebenarnya preferensi yang seperti ini tergantung dari keyakinan masing-masing pasien ya. Kalau saya pribadi di klinik, saya konteksnya adalah saya sebagai konselor aja sih. Saya memberi konsultasi. Kalau pasiennya tidak ada masalah, misalnya kayak gini. Misalnya ada pasien mau cabut gigi nih. Bukan masalah minum obat setelah cabutnya ya. Kalau itu memang kita harus deketin tuh dengan waktu berbuka.
Nah, cuman yang jadi masalah ada yang menganggap dengan pemberian anestetikum, penghilang sakit yang disuntikan, itu ada yang bilang membatalkan. Ada yang tafsirnya, oh dia tidak, karena dia tidak mengenyangkan. Beda ketika kita sakit dan kita diinfus. Itu kan nutrisi sebenarnya yang dimasukkan, kan beda. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada masalah dengan keyakinannya, ya sebenarnya nggak ada masalah kok. Cabut gigi, mau tambal gigi. Cuman mungkin kalau dia butuh apa ya, sakit banget, terus kemudian intinya orang sakit itu kan setelah diobati juga butuh tenaga untuk recovery ya, pemulihan. Nah mungkin kalau itu memang berat, mungkin kita tunda. Misalnya dia mesti operasi nih, operasi gigi bungsu. Emang kalau bisa kasusnya diobati pertolongan pertama dulu, nggak langsung dioperasi di bulan puasa, ya udah digeser, dijadwal ulang kayak gitu. Jadi ya lihat kasus sih, lihat kasus dan itu tadi ya, keyakinan pasiennya di mana. Oh gitu. Wow, menarik sekali ya infonya ya. Kita dapat lagi nih ilmu baru dari dokter nih. Kira-kira kita langsung masuk ke segmen ketiga gimana? Boleh. Iya, segmen ketiga tentang apa nih, Bil? Ini kayaknya kalau menurut aku yang paling ditunggu-tunggu sih. Kan dari tadi kan kita bicara soal masalah. Pasti teman-teman di rumah kayak, aduh jadi apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi ini? Aku pusing. Betul banget nih. Jadi segmen selanjutnya adalah tips terkait menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mungkin langsung aja ya kita lanjut ke pertanyaan pertama. Apakah ada makanan dan minuman yang perlu dikonsumsi nih atau yang mungkin sebaiknya nggak dikonsumsi untuk mencegah bau mulut sama puasa? Kalau yang mesti dikonsumsi tadi ya, yang banyak cairan ya, karena frekuensi makan kita udah pasti berkurang. Siang kita nggak ada asupan nih, jadi kita harus menggantinya saat berbuka dan saat sahur. Atau kalau ada yang ronde kedua tuh bukanya setelah taraweh ya, itu juga harus dioptimalkan. Makanan yang banyak mengandung cairan. Terus kemudian makanan kalau dihindari, kalau bisa sih ya dihindari yang berbau tajam kali ya. Kalau masalah yang pedas juga kalau memang sebisa mungkin ya. Tapi ini selera ya, itu susah kan. Pedas itu juga kalau bisa dikurangin tuh, karena di tesis saya pernah waktu saya S2, saya tuh kebetulan ngebahas masalah faktor resiko sariawan tuh. Nah, makanan pedas juga salah satu faktor resiko yang memberatkan itu. Jadi kalau bisa dihindari, kalau bisa ya. Oh gitu. Jadi sebisa mungkin dihindarin dulu ya sobat sehat untuk makan seblak, apalagi buka-buka perut kosong makan seblak, jangan. Tapi kalau soal hobi gimana nih gitu? Gimana ya? Mungkin jangan terlalu berlebihan aja tiap hari makan kayak gitu. Dan yang minyak tuh yang gorengan. Oh ya. Jadi minyaknya tadi bikin kering tuh di ini, tapi enak ya. Sebenarnya saya juga nggak mengurangi itu. Cuman dia jadinya rongga mulut kita jadi kering sebenarnya. Jadi rentan untuk sariawan. Iya. Tapi bukannya sariawan itu bisa dicegah dari pedas-pedas gitu ya, udah kan vitamin C gitu. Sebenarnya bukan dicegah ya. Jadi kayak gini. Itu iya vitamin C-nya benar ngobatin. Dan dia tuh dua aspek. Jadi sambil waktu kita makan pedas, perih kan? Nah sebenarnya kita sedang memberikan tubuh stimulus rasa sakit yang lebih hebat dibandingkan sariawannya. Sama halnya kayak kita gatel, apa yang kalian lakukan? Garuk. Sekarang saya tanya, emang garukan itu obat gatel? Enggak sih. Tapi karena garukan kita lebih sakit daripada rasa gatalnya, maka kemudian rasa gatalnya hilang. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan lagi kulit kita lecet-lecet. Nah kayak gitu sih, itu sama. Walaupun iya bener, vitamin C-nya bantu mengatasi sariawannya juga. Tapi rasa perihnya yang ditimbulkan di kontak awalnya, nah itu. Jadi kebas gitu ya dok? Sebenarnya bukan kebas, tapi ambang nyeri kalian dinaikkan. Jadi misalnya kayak gini nih, kalian biasa ditabokin orang sekampung. Jadi kalau ditabokin cuman se-RT kan nggak berasa sakit, lah kayak gitulah gampangnya analoginya.
Oke, Menarik banget ya. gitu. Mungkin kita langsung bahas ke pertanyaan Boleh. selanjutnya ya. Tadi kita udah bahas soal apa sih gitu makanan yang perlu dikonsumsi dan dihindari ya tadi. Nah, kita langsung bahas ke tips yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan dari gigi dan mulut sendiri, Dok. Gitu. Kira-kira gimana? Menjaga dari kesehatan apa menjaga kesehatan? Menjaga kesehatan gigi. Kalau menjaga dari kesehatan, dijaga dari nggak sehat dong. Enggak. Enggak Menjaga ya? kesehatannya. Oke. Jadi sebenarnya gini, perawatan besarnya sebenarnya ya, ini agak mundur ke belakang. Seharusnya dikerjakannya sebelum bulan puasa. Misalnya nih, kalau lupa jadwalnya pembersihan karang gigi belum, sebelum bulan puasa bersihin aja dulu. Nah, dibersihin dulu. Nah, sisanya sebenarnya kita cuma maintenance aja waktu sudah masuk bulan puasanya nih ya. Kita maintenance. Jadi sambil menumbuhkan kebiasaan baik. Kalau biasanya nggak rutin pakai dental floss. Jadi walaupun misalnya gini ya, ini contoh nih, kita lagi bersihin karang gigi di dokter. Kebayang ya pakai alat yang dimasukin sampai ke sela-sela gigi kayak gitu ya. Itu pun sisa makanan nggak keangkat loh. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau habis bersihin karang gigi pasien, saya biasanya sempetin tuh bersihin juga lagi pakai dental floss. Dan itu ternyata sisa makanan keangkat tuh. Nah, berarti kan ada yang bener-bener belum bener-bener bersih ya dengan gosok gigi aja. Iya. Kayak gitu lah. Masih ada yang belum terangkat ya Nah, dari jadi seli-seli. mesti pakai dental floss juga. Diperhatiin satu-satu. Kalau yang belum kebiasa, kalau bisa di depan cermin ya, biar nggak ada gigi yang kelewat. Oke, menarik. Ada tips nggak nih, Dok, untuk pakai dental floss? Karena aku pribadi tuh kenal orang-orang yang malah berdarah gusinya pakai dental floss, itu nggak tahu mereka gimana itu pakai dental flossnya. Kalau tipsnya gini, yang pertama bener-bener harus pakai dental floss yang bener, jangan pakai benang jahit maksudnya. Soalnya kan kayak gini, makanya kalau dia ngomong benang, kadang identik udah lah benang yang ada aja lah. Iya. Jadi itu yang bahaya. Kalau pakai benang jahit pasti sobek tuh gusinya. Nah, kalau dental floss itu beda. Coba ntar kalau ada nggak ada contohnya ya. Kalau disentuh dia tuh nggak tajam sebenarnya. Artinya kalau kita lagi flossing, terus gusi kita berdarah, emang gusi kita lagi beradang. Gimana nanganinya? Pergi ke dokter gigi. Jadi nanti ke klinik dulu karena kita harus cari tahu ini beradangnya karena apa gitu maksudnya. Oh, iya. Tapi kalau dia misalnya kita flossing yang keluar cuma sisa makanan, gak ada darah, ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Dan dental floss itu biasanya dia dilapisin dengan fluoride. Jadi sela-sela gigi yang nggak kejangkau oleh pasta gigi, kita bisa sambil membersihkannya dengan fluoride. Jadi bener-bener intinya sih mereknya apapun terserah deh. Pokoknya beneran dental floss ya. Iya. Dan kalau bisa yang hands free. Jadi bener-bener makainya pakai tangan, kan ada tuh. Oh, iya, yang pakai dijual tangkai. di pasaran dia nyangkut di kayak tusuk gigi kayak gitu Iya. ya. Nah, kalau biasanya pakai yang itu efektifnya cuma untuk gigi-gigi depan. Untuk gigi belakang agak susah tuh. Kecuali pipinya bisa dipinggirin dulu gitu kan nggak bisa tuh Nggak ya. bisa sih. Ya, paling fleksibel pakai yang itu. Tapi hati-hati ya. Dental floss itu biasanya hilang sebelum habis. Karena kan dia panjang tuh. Kalau kalian baca biasanya dia tuh 50 meter kayak gitu. Biasanya habis hilang duluan sebelum dia habis. Itu masalahnya. Karena badannya kecil kan. Iya, benar-benar. Oke, Jadi oke. menarik. Jadi bukan salah dental flossnya, guys. Salah Enggak Nggak salah salah sih. juga. Nggak ada Salah sih. siapa? Emang lagi nggak sehat gusinya. Iya, benar, Iya. benar. Tapi itu kan jadi pemeriksaan awal kalian. Kalian bisa pergi ke dokter gigi setelah itu. Iya. Oke. Oke, benar. Oke, nah tadi kita kan udah bahas lebihnya tuh ke orang dewasa atau remaja ya kesehatan giginya. Ini kan banyak nih anak-anak yang mau belajar puasa. Itu kira-kira ada nggak sih, Dok, perawatan yang berbeda terkait kesehatan gigi dan mulut mereka? Apa sama aja gitu? Sama aja sih, nggak ada bedanya. Oh. Nggak ada bedanya, tetap ya tadi kebiasaannya tetap ya gosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Udah. Kalau itu aja, takaran odol atau pasta gigi gimana, Dok? Nah ini yang penting nih.
Kalau di iklan-iklan tuh panjang gitu ya, sepanjang bulu sikatnya. Nah, itu cuma di iklan sebenarnya. Idealnya itu sebenarnya kita cukup pakai sebesar biji jagung. Itu untuk ukuran dewasa, Dok, atau Iya. anak-anak? Dan sebenarnya cara pakai yang benar ya, cara pakai yang benar itu bukan sikat giginya yang di bawah. Jadi sebenarnya sikat giginya yang di atas, odolnya dari bawah. Oh, kenapa itu, Dok? Apa yang pengaruh? Untuk memastikan bahwa pasta gigi kalian itu benar-benar nempel ke sikatnya. Oh. Coba kalau kalian pakainya sikatnya di bawah, terus kalian pakai nempel dia karena gravitasi dong. Belum nyampe mulut, dia jatuh ke lantai. Iya. Bener kan? Iya. Jadi apalagi kalau kalian pakainya panjang tuh, dia jadi berat, terus nggak nempel ke bulu sikatnya. Jadi sebenarnya pasta giginya untuk gosok gigi kalian, apa gosok lantai kamar mandi? Nah kan jadinya disorientasi. Nah itu sih. Dan satu lagi tipsnya gini, kalau gosok gigi jangan langsung disikat. Jadi kan udah ada odolnya nih, ada pasta giginya nih di sikatnya. Lumurkan dulu ke semua gigi. Oh. Baru iya. gosok. Karena kalau kalian gosok langsung, gigi-gigi Ada yang awal nggak dapat kena. pasta gigi. Iya, benar. Dan gigi yang terakhir dapat apanya? Dapat busanya doang. Sisanya. Nah, Hikmahnya. bisa jadi dapat busanya. Nah, kayak gitu loh. Jadi kadang hal-hal yang sederhana itu makanya kan ada sering ngomong, "Dok, aku ini udah rajin loh gosok gigi, tapi ya giginya lobang." Bukan rajin yang benar. Iya, teratur dan benar. Bukan cuma sekedar rajin. Sering kalau salah nggak ada gunanya dong. Iya, Iya, pasti. benar. Wow, ini info baru nih, aku Iya. baru dapat kali Harus ini hari di bawah ini. ya. Wow, ini Benar. menarik banget. Kita udah sampai ya ternyata. Iya, pertanyaannya udah habis. Udah habis pertanyaannya. Nggak Kita nyangka. mungkin sebelum itu kita Udah langsung habis lanjut. pertanyaan atau udah masukin buka nih? Belum ya? Belum dong. Belum Masih dong. masih lama nih. masih lama ya. Kami juga nggak sabar sebenarnya. Sabar ya, Dok. Tahan. Oke. Tahan dulu karena kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi This or that. This or Jadi, kita kan tadi udah lumayan berat ya pembahasannya. Nah, supaya teman-teman sobat sehat juga nggak gimana ya, nggak bosen dan mau nonton kami terus nih, kita nyisipin light session. Jadi di sini bakal ada game This or That, di mana nanti akan ada 2 pilihan, Dok. Jadi nanti dokter bisa pilih, misal pilih apel apa jeruk. Nanti cepet-cepet milihnya jeruk gitu. Oke, mungkin langsung aja kita coba kita di coba. pertanyaan yang pertama. Ini harus merinding atau gimana nih? Udah siap, Oke, Dok? oke. Udah siap. Oke, harus cepat ya, Dok ya. Oke. Soal pertama, sikat gigi dulu apa sholat subuh dulu? Sikat gigi. Terus makan berat setelah sahur, makan berat setelah Tarawih tarawih atau apa? sebelum tarawih, Dok? Setelah tarawih. Setelah tarawih. Kalau wudhu pakai kumur-kumur atau enggak? Pakai kumur-kumur. Oke. Untuk player pertama pro ya, Dokter Dani. Cepet ya tadi jawabnya. Wow, Oke. masih fokus. Iya. Itu kalau mau boleh tahu, kenapa dokter pilihnya setelah tarawih makan beratnya? Apa emang udah kekenyangan aja dari buka pertama? Sebenarnya itu tergantung ini ya, situasi. Andai kan ini ditanyakan, kalau saya domisilinya bukan di Palembang, saya akan jawab makan berat sebenarnya. Cuman ternyata ini kebiasaannya orang Palembang dan sekitarnya, takjilnya aja udah berasa makanan Iya, berat. Jadi sebenarnya saya makan berat 2 kali sebenarnya. Jadi ini sebenarnya hanya konteks lokasi aja. Alah, ya. Iya sih, aku juga sama sih. Coba bayangin bukanya, ada kue ini, ada pempeknya, ada ini. Udah kayak makan berat sebenarnya. Iya sih sebenarnya. Cuman terkadang kalau semisal puasa tuh apa aja pengen ambil pasti kayak gitu sih, Dok. Nasinya nggak kebagian tempat sebenarnya. Makanya kita tarawih dulu biar ada gerak Ya. kan, biar bisa masuk. Diturunin dulu yang Iya. pertama, gitu kan? Gelombang 1. Oke. Jadi menarik banget ya pembahasan dari dokter ya. Tadi kita udah bahas banyak gitu. Bener. Nah, karena kita tadi juga pembahasannya udah lumayan panjang, jadi aku mau ngasih kesimpulan dulu nih sedikit terkait kesehatan gigi dan mulut. Jadi sebenarnya kesehatan gigi dan mulut tuh perawatannya nggak cuma bulan puasa aja, sobat sehat. Jadi harus dari sebelum bulan puasa, harus udah dibiasain nih untuk kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Terus tadi dokter juga sempat ngerekomendasiin untuk mulai pakai dental floss. Jadi nggak cuma sekedar sikat gigi doang, kita nyikat gigi aja kadang suka ada yang nggak kena kan, makanya harus pakai dental floss juga. Terus selama bulan puasa
kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mengembalikan cairan dalam tubuh, kayak misalnya buah-buahan. Minumnya juga harus dijaga. Diperhatikan. Betul. Sama yang terakhir itu bukan soal kuantitas, guys. Jadi yang penting itu soal kualitas. Jadi nggak peduli seberapa banyak obat kumur-kumur yang botolnya kalian habisin, kalau kualitas pembersihan yang nggak benar, itu nggak akan berpengaruh sama kesehatan gigi dan mulut kalian. Yang penting yang paling itu ya bener ya cara penggunaannya. Jangan hanya rajin doang nih pastinya. Bener. Wow, tadi kita udah bahas banyak ya soal kesehatan gigi sama mulut dengan Dokter Dani Kusuma. Mungkin terima kasih kepada Dokter Dani udah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita kali ini. Sama-sama. Dan terima kasih kepada Sobat Sehat yang udah menonton gitu dari awal kita acara sampai sekarang nih udah di penghujung ya. Ternyata nggak kerasa banget nih pastinya. Tapi jangan sampai kita ketinggalan ya. Kalau misalkan kita nggak hanya habis di sini doang nih teman-teman. Kita bakal ada sesi selanjutnya yang pasti yang bakal lebih seru lagi. Dan terus juga dengan narasumber yang nggak kalah kerennya, lebih kece lagi yang pasti. Di mana? Di Popura, yaitu di podcast puasa Ramadan bareng Kesmas Unsri. Selama bulan puasa ya pasti. Iya benar. Oke, mungkin kita pamit undur diri dulu bersama Dokter Dani di sini. Iya, jadi di sini aku selaku dan Kak Puyu selaku host dan co-host, kami mau ngucapin terima kasih banyak dan maaf juga kalau misalnya ada salah kata. Jadi stay tune terus di Popura podcast puasa Ramadan bareng Kesmas Unsri. Dadah semuanya. Dadah.